Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tugas final dari profesi keguruan. Nah, adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Abdul Rahman, MED, PH. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Adapun tema yang saya angkat kali ini adalah menjadi guru profesional, tantangan, dan solusi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Putri Budi Rahayu, NIM 24075010119 dari kelas M92. Nah, bagaimana sih menjadi guru profesional itu? Untuk menjadi guru profesional, kita harus memiliki 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita itu harus memiliki kompetensi. Yang kedua, memiliki keterampilan bertanya. Yang ketiga, pendekatan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan memberi penguatan. Nah, adapun tantangan seorang guru dalam dunia pendidikan itu tentu tidak lepas dari adanya pesan seorang guru yang menjadi inti dalam proses pembelajaran. Adapun guru itu sendiri adalah sosok pelaksana dalam kegiatan pembelajaran yang tidak mengarahkan perkembangan yang akan mengarahkan perkembangan peserta didik dalam perubahan ke arah yang positif. Guru juga itu uh, harus memiliki gelar atau amanat sesuai dengan kriteria guru itu sendiri. Sedangkan untuk pengertian profesi guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan di bidang pendidikan, mengajar peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan tugas utamanya itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, adapun karakteristik dari profesi guru itu sendiri, menurut Mukhtar Lufti, menyebutkan kriteria seorang guru yang disebut memiliki profesi. Yang pertama itu, profesi guru itu mengandung suatu keahlian. Seperti yang saya katakan tadi, guru itu memiliki keahlian dalam mengajar peserta didik, yang artinya profesi itu harus diikuti dengan adanya sebuah keahlian yang khusus untuk profesi tersebut. Sebagaimana dalam profesi guru, keahlian khusus yang dimiliki itu adalah mengajar, mengevaluasi, dan juga membimbing peserta didik. Yang kedua, itu profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani dengan penuh waktu. Dalam menjalankan profesi yang kita miliki, seperti halnya profesi guru, kita harus menjalankan dengan sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah, karena itu bisa mempengaruhi keberhasilan kita dalam meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya profesi tersebut itu harus dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, dan teorinya itu terbuka. Yang keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Ini artinya profesi itu tidak lepas dari pengabdian kita kepada sesama dan masyarakat secara umum. Nah, kita menjadi seorang guru itu untuk kembali ke masyarakat, untuk mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Dan bagian kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan, diagnosa, dan kompetensi aplikatif. Ini diperlukan untuk dapat meyakinkan peran profesi tersebut. Yang keenam,
Pemegang profesi memiliki otonom dalam melakukan profesinya, yaitu profesinya dapat dinilai oleh rekan seprofesinya sendiri. Yang ketujuh, profesi memiliki kode etik yang disebut sebagai kode etik profesi. Nah, dalam profesi guru itu sendiri terdapat yang namanya kode etik guru, di mana semua peraturan-peraturan itu peraturan-peraturan guru itu sendiri ada dalam kode etik guru. Dan yang terakhir, profesi harus memiliki klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan atau jasa dari seorang profesi. Nah, profesi guru itu memiliki memiliki klien. Nah, kliennya itu adalah peserta didiknya. Nah, peserta didik ini adalah orang yang membutuhkan pelayanan atau jasa dari profesi guru itu sendiri. Nah, ada yang tahu bagaimana sih menjadi guru profesional itu? Untuk membahas atau menganalisis ini, kita harus kita harus mengetahui apa itu sebenarnya profesional. Untuk menjadi guru profesional, ada 4 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu harus memiliki kompetensi. Nah, memiliki kompetensi. Kompetensi seorang guru yang harus dimiliki untuk menunjang keberhasilan kita menjadi seorang guru profesional, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik seorang guru itu sendiri adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, setidaknya dalam kompetensi pedagogik itu terdapat 7 aspek yang harus kita kuasai sebagai seorang guru. Yang pertama, mengetahui karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru itu harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Yang kedua adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, ataupun metode yang kreatif kepada peserta didiknya. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan juga RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan juga fleksibilitas. Dan yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik, guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran tok saja, namun juga melakukan pendampingan. Nah, materi dari sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kompetensi poin keempat yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Yang kelima, cara berkomunikasi. Sebagai guru itu harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi belajar. Nah, ini dilakukan pada tahap akhir proses pembelajaran. Nah, cara yang kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif secara
seorang guru yaitu seperti super, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, dan lain-lain. Nah, kompetensi kepribadian ini murni berkaitan dengan personal guru itu sendiri. Kepribadian positif seorang guru itu harus dan juga wajib dimiliki karena para guru itu harus bisa menjadi teladan yang baik bagi para siswanya. Nah, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional guru itu adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas dari keguruan itu bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja seorang guru. Nah, ada indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah yang pertama menguasai materi pembelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi SK pembelajaran, kompetensi dasar pembelajaran, dan tujuan pelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam kepada peserta didiknya. Yang berikutnya, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesional secara kontinu. Nah, selanjutnya itu guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri peserta didik. Dan ini adalah menurut saya merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, di mana setiap tahun itu teknologi dalam dunia pendidikan itu semakin berkembang. Nah, kita sebagai guru untuk menjadi guru profesional harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini maupun yang akan datang. Karena itu bisa memberikan kita penilaian atau agar supaya kita tidak ketinggalan atau kurang update dalam pembelajaran berbasis teknologi untuk mengembangkan diri peserta didik. Nah, berikutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, sesama tenaga pendidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Nah, adapun indikator dari kompetensi sosial guru itu diantaranya mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, dan lain-lain. Berikutnya, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Selanjutnya, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Nah, yang harus kita miliki berikutnya untuk menjadi seorang guru profesional yaitu memiliki keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya ini sangat perlu dikuasai oleh seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru itu dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas dari pertanyaan guru akan menentukan kualitas jawaban dari peserta didik itu sendiri. Nah,
Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru profesional adalah pendekatan dan metode pembelajaran. Bagaimana guru merancang pendekatan dan metode pembelajaran yang akan diberikan oleh siswa. Nah, di sini itu guru harus memiliki kreativitas untuk bisa mengembangkan keefektivitasan metode pembelajaran. Nah, cara guru melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Sedikitnya terdapat 5 pendekatan pembelajaran yang perlu dipahami seorang guru profesional untuk dapat mengajar dengan baik, yaitu pendekatan kompetensi, seperti yang saya sebutkan tadi, pendekatan keterampilan proses, pendekatan lingkungan, pendekatan konseptual, dan pendekatan tematik. Nah, yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa menjadi seorang guru profesional adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, penguatan itu sendiri di sini merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembali perilaku tersebut. Nah, penguatan itu dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan secara verbal berupa kata-kata dengan kalimat pujian yang bagus, tepat, puas dengan hasil kerja kalian, seperti itu, kayak semisal wah kalian semua kalian semua itu mengerjakan tugas secara baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, ini merupakan suatu pujian yang bisa kita utarakan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Dan sedangkan pujian secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik, sentuhan acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan. Nah, adapun tujuan dari penguatan itu sendiri, yang pertama meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang konduktif. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa penguatan itu sangat perlu kita lakukan sebagai seorang guru, karena di sini kita bisa memberikan motivasi kepada seorang kepada peserta didik maksud saya, untuk bisa meningkatkan kualitas belajarnya, untuk bisa memotivasi dia terhadap pembelajaran yang mereka lakukan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini sebagai pemenuhan proses penyelesaian final profesi keguruan yang saya tempuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.